Umum merupakan pemegang jabatan tertinggi di kepengurusan. Tugas Ketua Umum yakni merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi setiap program kerja yang dicanangkan selama satu periode kepengurusan. Sekretaris Jenderal, yang disingkat Sekjen, merupakan salah satu bagian dari Badan Pengurus Harian di Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa, merupakan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rapat kerja dan rapat tahunan. Sekretaris Jenderal memiliki tugas untuk mengeluarkan dan menerima surat mengenai berbagai macam jenis surat. Selain itu, menjadi bagian awal dalam menerima surat penugasan berdasarkan hasil rapat kerja Korps Protokoler Mahasiswa tahun 2022 dan memiliki tanggung jawab untuk mengagendakan rapat kerja bulanan dan triwulan. Sekretaris Umum yang disingkat Sekum merupakan salah satu komponen yang penting di dalam unit kegiatan mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa. Melalui Sekretaris Umum, maka suatu organisasi akan berjalan, karena fungsi Sekretaris Umum adalah mengarsipkan dokumen administrasi suatu organisasi berbentuk soft file dan hard file, serta menyempurnakan produk peraturan standar operasional prosedur dan mengagendakan laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk pengurus dan lembaga. Sekretaris Umum mempunyai kegiatan dan job description dalam 1 tahun kepengurusan, seperti mengarsipkan persuratan dan dokumen database KPM pengurus, membuat sertifikat pengurus, dan buku saku atau buku panduan Korps Protokoler Mahasiswa. Bendahara Umum 1 dan 2 yang disingkat Bendum. Bendahara Umum merupakan struktur bagian kepengurusan inti yang tergabung dalam Badan Pengurus Harian yang disingkat BPH yang khusus menangani keuangan, baik pemasukan, pengeluaran, ataupun realisasi dana dalam setiap kegiatan yang ada di Korps Protokoler Mahasiswa. Di unit kegiatan mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa, Bendahara Umum terbagi menjadi 2, yaitu Bendahara Umum 1, berperan menangani keuangan baik pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan diantaranya adalah dana BIPA, pengeluaran diantaranya adalah keuangan acara setiap program kerja dan dana sosial. Bendahara Umum 2, berperan menangani keuangan baik pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan diantaranya kas dan pajak penugasan. Pengeluaran diantaranya keuangan kegiatan KPM, dan kebutuhan perlengkapan Korps Protokoler Mahasiswa. Divisi Aset Manajemen. Adapun tupoksi dari divisi aset manajemen yaitu membeli dan merawat inventaris yang ada di KPM, pengadaan dress code sebagai ciri khas pengurus dan anggota KPM, membuat data peminjaman inventaris KPM bagi pengurus atau anggota yang meminjam dengan kebutuhan tertentu, mengkoordinir dalam pembuatan dress code dengan estimasi, bentuk, tekstur, serta warna yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya, Divisi Aset Manajemen adalah salah satu divisi KPM yang mempunyai tanggung jawab atas keselarasan atau keseragaman penampilan anggota Korps Protokoler Mahasiswa. Divisi Project Officer sebagai konseptor dan eksekutor dalam perjalanan roda organisasi Korps Protokoler Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Bertugas menyusun dan memunculkan ide kreatif konsep kegiatan, menentukan tata letak atau layout kegiatan, menyusun susunan acara, dan lainnya sampai dengan monitoring kepanitiaan. Kontribusi yang akan diberikan sangat besar karena berkenaan dengan bagaimana memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan standar pelaksana operasional KPM. Project Officer, Be Smart, Be Creative.
Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota adalah divisi yang bertanggung jawab dalam pengembangan potensi anggota Korps Protokoler Mahasiswa melalui berbagai program-program keprotokolan agar menjadi anggota yang profesional, integrity, dan excellent. Sumber daya anggota yang berkualitas merupakan aspek penting untuk menunjang terjaganya kualitas organisasi Korps Protokoler Mahasiswa dari waktu ke waktu. Tujuan tersebut dilaksanakan oleh Divisi PSDA melalui program-program kerja yang telah ditimbang secara matang sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang optimal. Semua program difokuskan pada regenerasi, kaderisasi, dan pengembangan skill yang signifikan dari anggota KPM yang mencakup skill Puara, MC, Dirijen, LO, FO, ORI, dan sebagainya. Perkembangan skill para anggota sepenuhnya menjadi ranah utama divisi ini. Maka dari itu, output kualitas anggota yang dihasilkan diusahakan secara maksimal oleh divisi PSDA dengan loyalitas tanpa batas. Langkah PSDA, langkah anggota. Divisi Komunikasi dan Informasi merupakan divisi yang bertugas sebagai media informasi dan komunikasi yang mempublikasikan UKM Korps Protokoler Mahasiswa di semua platform sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Selain itu, Kominfo juga bertugas menjalin kerjasama melalui media sosial. Adapun program kerjanya yaitu membuat konten di setiap platform media sosial, membuat album kenangan, mengadakan pelatihan fotografi dan videografi. Divisi Public Relation mempunyai beberapa program kerja, diantaranya protokol visit yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan instansi atau organisasi keprotokolan lain, sehingga bisa memperluas relasi kita dalam berorganisasi. Begitupun dengan Ramadan Karim, di mana kita menggelar acara sosial di antara kita sambil belajar bersosial melalui berniaga, berbagi, dan memberikan santunan anak yatim. Itu semua bertujuan untuk mengajak pihak lain bekerja sama untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dan satu lagi, kami mengadakan agenda studi komparatif berfungsi untuk meningkatkan kualitas berorganisasi di UKM KPM ini. Dengan kita melakukan sharing season dengan organisasi lain. Yang menjadi inti dari divisi ini yaitu menjalin relasi kuat dan baik dengan organisasi atau instansi lain demi perkembangan unit kegiatan mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yeah.